Bayangkan, kamu adalah seorang influencer dengan 9 juta pengikut. Setiap kontenmu ditonton oleh jutaan orang, setiap langkahmu diikuti. Tapi bagaimana jika langkah itu melanggar aturan yang sedang diperjuangkan oleh seluruh masyarakat? Indonesia adalah salah satu negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Berdasarkan laporan WR Sosial tahun 2023, ada 167 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, atau sekitar 60% dari total populasi kita. Dari ekosistem besar ini, lahirlah profesi baru yang kita kenal sebagai influencer. Mereka bukan sekedar pengguna biasa, mereka adalah komunikator publik yang mempengaruhi jutaan orang, gaya hidup, opini, bahkan perilaku kesehatan masyarakat. Dan disinilah pertanyaan etika menjadi sangat penting. Apakah pengaruh besar itu diimbangi dengan tanggung jawab yang sama besarnya? Mari kita masuk ke kasus yang kita bahas hari ini. Pada Oktober 2021, pandemi COVID-19 masih menghantui Indonesia. Pemerintah memberlakukan kewajiban karantina 8 hari bagi setiap warga negara yang kembali dari luar negeri. Tujuannya satu, mencegah masuknya varian baru COVID-19. Dalam kasus Rachel Fenya, influencer dengan lebih dari 9 juta pengikut di Instagram, kembali dari luar negeri dan ditempatkan di fasilitas karantina pemerintah. Namun, ia diduga melarikan diri sebelum masa karantina selesai. Ada 3 aktor utama yang terlibat dalam kasus. Majelis Hakim memvonis selebgram Rachel Fenya dengan hukuman 4 bulan penjara dengan 8 bulan masa percobaan. Kasus ini terungkap setelah informasi beredar di sosial media. Polda Metro Jaya turun tangan dan ketiga orang ini ditetapkan sebagai tersangka. Dampaknya, potensi risiko kesehatan publik yang nyata, kemarahan jutaan warganet di seluruh Indonesia, dan yang paling dalam, hancurnya kepercayaan publik terhadap figur yang selama ini mereka idolakan. Sekarang, mari kita bedah kasus ini dari perspektif etika, profesi, komunikasi. Ada 4 prinsip etika komunikasi yang dilanggar dalam kasus ini. Teori ini bertanya apakah tindakan menghasilkan kebaikan terbesar bagi jumlah orang terbesar? Jawabannya jelas tidak. Satu orang mendapat kenyamanan pribadi, jutaan orang menanggung resiko kesehatan. Ken bertanya, bisakah prinsip tindakan ini dijadikan hukum universal untuk semua orang? Bagaimana jika semua orang melarikan diri dari karantina? Sistem kesehatan publik akan runtuh total. Maka tindakan ini tidak etis secara deontologis. Pertanyaannya bukan apa yang dilakukan, tapi siapa karakter yang tercermin. Ada inkonsistensi besar antara pesona publik Rachel Fenya yang inspiratif dengan tindakan nyatanya yang melanggar protokol bersama. Dan ini yang paling krusial, sebagai komunikator publik dengan jutaan pengikut, setiap tindakannya bisa membentuk norma sosial masyarakat, termasuk norma tentang boleh atau tidaknya melanggar aturan bersama. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencegah kasus serupa terjadi lagi? Ada 3 hal yang seharusnya dilakukan oleh Rachel Fenya. Dan untuk mencegah kasus serupa, kami merekomendasikan 4 langkah. Karena pada akhirnya, ekosistem komunikasi digital yang sehat adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah, platform, kreator konten, dan konsumen konten. Dalam kasus Rachel Fenya menyatakan satu hal yang fundamental. Pengaruh yang besar bukan hanya soal jumlah pengikut. Pengaruh yang besar adalah soal tanggung jawab.